Aku Mirna, muda, cantik, tapi hidupku penuh liku sejak Joko, suamiku, memutuskan menjadi TKI di Malaysia. Awalnya ia bilang hanya sementara, 1 tahun, tapi kenyataannya kini sudah 3 tahun lebih tanpa kabar. 6 bulan pertama gajinya tak jelas, dan aku harus bertahan sendiri. Hari-hariku dipenuhi perjuangan, membuka warung kelontong kecil, keliling sayuran di kampung demi sesuap nasi, menabung setiap rupiah untuk anak pertama yang masih balita. Tubuhku muda, darahku panas, dan hatiku selalu merindukan kehangatan. Kesepian ini terasa membakar setiap malam ketika warung tutup dan anak-anak tertidur. Aku belajar keras menghadapi hidup sendiri. Kadang aku menangis di belakang warung, kadang aku tertawa pura-pura di depan tetangga agar tidak terlihat lemah. Aku tahu hidup tidak akan menunggu. Kesepian membuat banyak pria di sekitar kampung menaruh perhatian. Awalnya mereka pura-pura membantu menata warung, memberi saran banyak, atau sekedar membeli dagangan. Tapi lama-kelamaan beberapa dari mereka mulai menyelinap ke bilikku, merayuku untuk mendapatkan yang lebih dariku. Namun aku mempertahankan semua ini untuk Mas Joko, tidak mengizinkan yang lain menjamahku lebih jauh tanpa membuat mereka tersinggung. Hanya mengobrol saja dengan candaan, mereka sudah betah di sini. Awalnya aku merasa bersalah, takut kebablasan. Aku sendiri juga membutuhkan kehangatan dari seorang pria. Mas Joko jauh di negeri orang, tapi hatiku terikat dengan godaan para pria lain. Namun kehangatan mereka, sentuhan yang aku rindukan, menjadi obat bagi kesepianku. Hampir setiap malam, aku harus melayani mereka bergantian. Hanya beberapa lelaki yang dengan cara mereka biar tidak dicurigai tetangga bisa memasuki hatiku. Setiap pertemuan menimbulkan rasa bersalah dan rindu yang campur aduk. Tapi aku tidak bisa menolaknya. Aku sangat membutuhkannya di saat seperti ini. Seiring waktu, aku mulai merasa seperti hidupku terbagi. Di depan orang-orang, aku adalah Mirna yang kuat, pemilik warung. Di belakang warung, aku adalah wanita muda yang mencari perhatian dan kehangatan. Meski Joko tak pernah pulang, warungku mulai berkembang. Dari dagangan seadanya, kini aku menjual lebih lengkap. Sembako, makanan ringan, bahkan kebutuhan rumah tangga lain. Modal tambahan datang dari para pengunjung yang setia. Mereka yang sering datang sekaligus menjadi bagian dari kehidupanku yang tersembunyi. Hidupku tetap penuh perjuangan, tapi ada sedikit kebanggaan. Aku mampu bertahan, membesarkan anak pertama, dan kini melahirkan anak kedua. Semua ini kulakukan sendirian, sambil menahan rindu yang tak pernah padam pada Joko. Setiap malam aku duduk di beranda, menatap lampu-lampu kampung yang redup, dan berbisik dalam hati. Aku harus bertahan. Demi mereka, demi hidupku. Setelah beberapa tahun, aku memutuskan untuk mencari kepastian. Aku mengutus Hendra, teman dekat Joko, seorang bujangan dan calo TKI, untuk menelusuri keberadaan suamiku di Malaysia. Aku membiayai perjalanan dan memberi arahan, berharap bisa membawa Joko pulang atau setidaknya mendapat kabar yang jelas. Namun hasilnya nihil. Mas Joko tidak bisa ditemukan. Lama-lama Hendra semakin sering hadir di rumah. Awalnya untuk membicarakan pencarian Joko, tapi lama-kelamaan hubungan kami berkembang lebih dekat. Kehadirannya menenangkan. Dia sangat peduli dan perhatian. Dari segala hal yang aku perlukan, dia pun ikut memikirkan. Dan kadang sentuhan tubuhnya memberi kehangatan yang telah lama hilang. Aku mulai sering mengundangnya ke rumah. Malam-malam sepi menjadi waktu kami untuk bersama diam-diam. Hendra aku izinkan masuk ke dalam kebunku dan hendak menjamah semua tanaman yang ada. Aku sudah menahan lama hasrat ini dan tak kuat membendung luapan hasrat ini setelah melihat tongkat perkasa Hendra yang menghancurkan pertahananku, hingga melumerkan apamku yang selama ini bagaikan gunung berapi menahan lahar panasnya untuk tidak menyembur-menyirami lahan di sekitarnya. Aku merasa bersalah, tapi juga nyaman. Hendra bukan hanya teman. Ia menjadi sandaran emosional yang selama ini aku cari. Berita tentang hubunganku dengan Hendra sampai ke telinga warga. Mereka mulai menekan, menuntut aku mengambil langkah yang jelas. Suatu hari, beberapa tokoh kampung datang ke rumahku. "Mirna, sudah jelas Joko tak akan kembali. Nikahlah dengan Hendra.
agar hidupmu teratur dan anak-anakmu punya ayah, kata mereka dengan tegas. Aku terpaku. Rasa bersalah pada Joko, kenyamanan dengan Hendra, tanggung jawab pada anak-anak dan tekanan sosial bercampur menjadi satu. Aku tahu waktu tidak bisa menunggu dan aku harus membuat keputusan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk bersama Hendra. Lampu temara menyoroti wajahnya yang lembut tapi serius. Hendra, aku memilih kita. Aku ingin kau menjadi bagian hidupku. Resmi, bukan lagi hanya dalam diam. Ucapku dengan suara bergetar tapi tegas. Hendra tersenyum, mata berbinar. Terima kasih Mirna. Aku janji akan selalu di sini, menjaga kau dan anak-anakmu. Aku merasa lega sekaligus sedih. Meski ada rasa sakit tersisa untuk Joko, aku menyadari bahwa hidup harus berjalan. Aku memulai babak baru dengan harapan, keberanian, dan kehidupan yang akhirnya tidak lagi sendiri. Setelah pernikahan yang sederhana, namun sah, kehidupan Mirna berubah drastis. Hendra bukan hanya suami baru, tapi juga teman, pelindung, dan ayah bagi anak-anaknya. Ia membantu warung, mengurus rumah, dan selalu hadir saat anak-anak butuh bimbingan atau kehangatan. Di sisi lain, Mirna masih membawa beban emosional. Bayangan Joko terkadang muncul di mimpi, di ingatan tentang malam-malam kesepian, atau saat melihat barang-barang lama yang tersisa dari masa lalunya. Rasa bersalah dan rindu bercampur, membuatnya kadang sulit menikmati kebahagiaan yang ada. Namun, Hendra sangat pengertian. Ia tidak menuntut Mirna melupakan Joko, tapi hadir sebagai pengganti yang memberikan kenyamanan dan stabilitas. Malam-malam Mirna kini tidak lagi sepi, dan rumah terasa hangat, penuh tawa anak-anak dan aroma masakan yang tercium dari dapur warung. Meski pernikahan resmi, beberapa warga kampung tetap mengawasi Mirna. Mereka yang dulu menuntutnya menikah dengan Hendra, kini mulai menilai, membicarakan kehidupan barunya. Ada yang menggosip, ada yang menaruh rasa kagum, tapi ada juga yang diam-diam mencibir. Mirna belajar menghadapi tekanan sosial dengan sabar. Ia fokus pada warung dan anak-anak, membiarkan waktu membuktikan bahwa ia memilih jalan yang benar. Hendra selalu mendukungnya, memberi nasihat dan menenangkan hati Mirna saat tekanan terasa menekan. Warung yang dulu hanya usaha kecil, kini berkembang menjadi tempat ramai dikunjungi. Mirna harus belajar membagi waktu, mengurus anak-anak, menjaga kualitas dagangan, dan menghadapi pelanggan yang kadang menuntut lebih. Hendra selalu ada untuk membantu, tapi kadang Mirna merasa terbebani sendiri. Malam-malam panjang masih terkadang terasa sepi, ketika Hendra pergi menjemput TKI yang hendak dikirim atau mengurus keperluan lain. Namun kini perasaan itu berbeda. Ia tahu ada sosok yang bisa diandalkan, dan ia tidak lagi benar-benar sendiri. Meskipun hidup baru berjalan, bayangan Joko masih hadir. Terkadang anak-anak bertanya tentang ayah mereka, dan Mirna harus menjawab jujur tanpa menimbulkan luka. Joko jauh dan tidak tahu kapan bisa kembali. Mirna menyadari satu hal penting. Hidup tidak selalu sempurna, tapi pilihan yang diambil harus demi anak-anak dan masa depan. Dengan Hendra di sisinya, ia belajar menerima kenyataan, menata hati, dan menemukan kekuatan dalam perjuangan sehari-hari. Ia pun mulai menulis rencana masa depan, memperluas warung, memastikan pendidikan anak-anak, dan membangun keluarga yang hangat. Meski masa lalu tidak bisa dihapus, Mirna merasa damai bahwa ia kini memilih jalan yang realistis, penuh harapan, dan membawanya keluar dari kesepian yang selama bertahun-tahun menghantui. Hidup Mirna tampak stabil, tapi bayangan Joko masih sering muncul. Suatu hari, seorang teman lama datang ke warung dan tanpa sengaja menyebut kabar tentang Joko. Katanya ia masih hidup, tetapi berada dalam kondisi sulit di Malaysia, menjadi buronan yang harus berpindah-pindah hutan. Mendengar kabar itu, Mirna jantungnya berdegup kencang. Rasa bersalah muncul kembali. Apakah ia benar-benar sudah memilih Hendra dengan tepat?
Di sisi lain, ia melihat anak-anak yang bahagia dengan Hendra dan kenyataan bahwa Joko mungkin tidak bisa kembali sama sekali. Hendra memperhatikan perubahan wajah Mirna. Mirna, aku tahu kau masih memikirkan Joko. Tapi kita tidak bisa hidup dengan bayangan. Aku di sini selalu untukmu dan anak-anak, katanya lembut. Mirna menunduk, mencoba menenangkan diri, namun hatinya masih bergejolak. Kabar tentang kemungkinan Joko masih hidup membuat beberapa tetua kampung kembali menekannya. Mereka mempertanyakan keputusan Mirna menikah dengan Hendra. Kau harus memastikan, jangan sampai nanti menyesal, kata salah satu tetua. Tekanan ini membuat Mirna merasa seolah hidupnya selalu diuji. Hendra tetap sabar, mendukung, tapi kadang Mirna merasa bersalah karena hatinya masih menyimpan ruang untuk Joko. Malam-malam panjang, ia sering termenung di beranda memikirkan keputusan yang telah diambil. Di sisi lain, kedekatannya dengan Hendra semakin kuat. Mereka bekerja bersama di warung, membesarkan anak-anak, dan saling menjaga. Namun hubungan mereka juga diuji oleh kecemburuan batin Mirna terhadap bayangan Joko. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Hendra memeluk Mirna di ruang tengah rumah. "Mirna, kau tidak sendirian. Apapun masa lalu, kita bisa melewatinya bersama," katanya. Mirna menangis, melepaskan semua beban yang menumpuk, kesepian, rasa bersalah, rindu pada Joko, sekaligus rasa lega memiliki Hendra. Ia mulai menyadari satu hal, hidup harus dijalani di saat ini, bukan oleh bayangan yang tidak pasti. Ia harus fokus pada keluarga barunya, warungnya, dan kehidupan yang kini ia bangun dengan susah payah. Hidup Mirna tampak stabil setelah pernikahan dengan Hendra. Anak-anak bahagia, warung berjalan lancar, dan Hendra selalu hadir sebagai suami sekaligus ayah bagi mereka. Namun, ketenangan itu ternyata hanyalah bayangan sementara. Suatu sore, Hendra menerima pesan rahasia dari seorang kenalannya di Malaysia. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat darahnya bergejolak. Joko, suami Mirna, masih hidup, tapi terlantar di sebuah daerah hutan di Malaysia, terjebak sebagai buronan. Hendra menatap pesan itu lama sekali. Wajahnya datar. Dalam hatinya muncul rencana gelap. Jika Mirna tahu, ia mungkin akan meninggalkannya, atau hidupnya kembali kacau. Hendra ingin menjaga posisinya, memastikan Mirna tetap bergantung padanya, sekaligus mempertahankan segala kenyamanan yang sudah ia bangun. Maka Hendra diam. Ia tidak memberitahu Mirna sedikit pun tentang kabar itu. Sementara itu, Mirna tetap hidup dengan rutinitasnya. Mengurus anak-anak, menjaga warung, dan mencoba menenangkan hatinya dari bayangan Joko yang dulu. Ia sering merasa hampa, namun Hendra selalu ada, memberi perhatian dan kehangatan yang membuatnya perlahan menerima kenyataan. Tanpa disadari, Mirna semakin tergantung pada Hendra. Setiap keputusan, setiap perencanaan masa depan, selalu melibatkan Hendra. Ia merasa aman, meski terkadang hatinya masih teringat pada Joko. Di balik senyum dan perhatian yang ditunjukkan Hendra pada Mirna, ada konflik batin yang rumit. Hendra menyadari bahwa apa yang ia lakukan, menyembunyikan kabar tentang Joko, adalah tindakan manipulatif, bahkan licik. Namun di sisi lain, ia merasa tindakan itu perlu untuk melindungi posisinya dan menjaga stabilitas keluarga yang baru dibangun. Hendra mulai merencanakan strateginya, menjaga jarak informasi, sesekali memberi kabar samar tentang Joko jika Mirna bertanya, tapi memastikan tidak ada detail yang bisa membuat Mirna terguncang atau memutuskan meninggalkannya. Suatu malam, Mirna menemukan tumpukan surat dan pesan lama di lemari Hendra yang tampak mencurigakan. Ada pesan masuk dari nomor asing dari Malaysia, tapi Hendra menutupinya dengan cepat. Itu hanya kabar dari teman lama yang tidak penting, jawab Hendra santai, tapi ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Mirna merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya mulai ragu. Ada bisik kecil di dalam diri yang bertanya, apa yang disembunyikan Hendra?
Apakah ada hubungannya dengan Joko? Rasa penasaran dan ketidakpastian mulai menghantui. Meski Mirna mencintai Hendra dan mengandalkannya, ada rasa takut bahwa masa lalu Joko akan kembali menghancurkan hidupnya. Ia pun mulai merasa tersudut oleh misteri yang belum terungkap. Hidup Mirna kini berada di persimpangan yang tegang, antara kenyamanan yang dibangun bersama Hendra dan bayangan Joko yang masih hidup di Malaysia. Ia merasakan ketegangan emosional yang berat. Cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab bercampur aduk. Hendra di sisi lain terus menjaga rahasianya dengan cermat, sambil memantau setiap reaksi Mirna. Ia tahu bahwa bila rahasia itu terbongkar, ia bisa kehilangan segalanya. Mirna, anak-anak, warung, dan posisinya sebagai pengganti Joko. Ketegangan ini membuat rumah Mirna terasa sepi, meski selalu ada Hendra di sisi. Bayangan Joko tetap menghantui, sementara rahasia Hendra menjadi api tersembunyi yang bisa kapan saja meledak, mengubah seluruh hidup mereka. Suatu hari, Mirna tidak sengaja menemukan surat lama dan beberapa pesan di ponsel Hendra yang tersembunyi. Isi pesan itu cukup untuk membuat hatinya berhenti berdetak. Kabar tentang Joko yang masih hidup, terlantar di hutan Malaysia. Mirna menatap Hendra, matanya penuh pertanyaan dan amarah. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Suaranya gemetar. Hendra terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyiratkan perhitungan. Aku takut kau akan meninggalkanku, Mirna. Aku takut hidup kita hancur jika kau tahu Joko masih hidup. Jawabnya pelan. Hati Mirna pecah. Rasa dikhianati, rasa marah, sekaligus rasa bingung bercampur menjadi satu. Ia merasa dunia yang selama ini dibangunnya dengan Hendra selama bertahun-tahun kini terguncang. Malam itu, Mirna duduk di beranda, menatap anak-anak yang tidur nyenyak. Pikiran tentang Joko dan Hendra bertarung di dalam hatinya. Joko, suami pertamanya, masih hidup, terlantar mungkin menderita. Hendra, suami yang kini ada di sisinya, yang selama ini setia mengurus keluarga dan memberikan kehangatan. Mirna merasakan ketegangan emosional yang luar biasa. Ia mencintai Hendra, tetapi rasa bersalah pada Joko semakin membakar hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah pilihannya selama ini benar atau hanya didorong oleh kenyamanan dan ketergantungan? Esok harinya Mirna menuntut jawaban dari Hendra. Mereka duduk di ruang tengah, anak-anak bermain di kamar lain. Hendra, aku berhak tahu. Kau sengaja menutupi kabar Joko? Apa maksudmu? Tanya Mirna dengan mata berkaca-kaca. Hendra menunduk sebentar, lalu menatap Mirna dengan serius. Aku memang sengaja menutupinya. Aku ingin melindungi kita, keluarga ini. Aku takut kau akan memilih pergi, meninggalkan anak-anak dan warung ini. Aku tidak ingin kehilanganmu, Mirna. Mirna menangis, merasa dilema antara logika dan hati. Ia menyadari satu hal, hidupnya tidak akan bisa kembali seperti dulu. Ia harus memilih, apakah mengejar bayangan Joko atau menerima kenyataan dengan Hendra. Setelah berjam-jam termenung, ia mengambil keputusan. Ia akan menghadapi Joko dengan kepala dingin, tapi tetap memilih Hendra sebagai pasangan hidup yang nyata dan bisa membesarkan anak-anaknya dengan stabil. Meskipun kini tahu bahwa Joko adalah masa lalu saja baginya, ia sangat berterima kasih kepada Joko yang telah pernah memilih padanya rasa cinta yang sangat indah. Mirna memutuskan untuk menghubungi kenalan Hendra di Malaysia untuk memastikan keadaan Joko. Ia ingin tahu kebenaran tanpa membiarkan emosi menguasai. Namun di sisi lain, ia menegaskan pada diri sendiri bahwa Hendra adalah suami dan pelindung yang nyata, bukan bayangan yang jauh. Hendra menerima keputusan Mirna dengan lega meski tetap waspada. Ia menyadari bahwa rahasianya hampir menghancurkan hubungan mereka dan mulai bertekad untuk sepenuhnya terbuka dan setia, menjaga keluarga yang sudah ia bangun bersama Mirna. Rumah Mirna kini terasa lebih tegas. Ada Hendra, ada anak-anak, ada warung yang berkembang, dan ada masa lalu yang harus dihadapi dengan keberanian, bukan ketakutan. Mirna belajar satu hal penting.
Hidup harus dijalani sekarang, bukan oleh bayangan yang tak pasti. Setelah memastikan kabar Joko dari kenalan Hendra di Malaysia, Mirna mengetahui fakta pahit. Joko memang masih hidup, tetapi terlantar dan tidak mampu kembali ke Indonesia. Ia menderita, terjebak di hutan, dan nyaris tak bisa menghubungi siapapun. Mirna duduk termenung di teras rumah. Anak-anak bermain di halaman, tertawa riang tanpa mengetahui pergolakan yang terjadi di hati ibunya. Hatinya campur aduk, sedih, bersalah, sekaligus lega, karena akhirnya ia mengetahui kebenaran. Hendra datang dan duduk di sebelahnya, menepuk bahunya. Mirna, sekarang kau tahu semuanya. Tapi lihat di sekelilingmu. Lihat anak-anak, lihat hidup kita. Aku di sini, nyata, bukan bayangan. Ucapnya lembut. Mirna menunduk. Air mata menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih semata. Air mata itu adalah pelepasan. Pengakuan atas semua kesalahan, kesedihan, dan kelelahan yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Mirna mengambil keputusan final. Ia tidak akan mengejar Joko, yang hidupnya penuh penderitaan dan tak bisa kembali. Ia memilih Hendra, pria yang setia, yang selama ini ada di sisinya, yang menjadi pelindung dan ayah bagi anak-anaknya. Ia pun mulai menata ulang hidupnya. Warung berkembang, menjadi pusat kegiatan kampung sekaligus simbol perjuangannya. Hubungan dengan Hendra semakin harmonis, dibangun atas kepercayaan dan keterbukaan. Anak-anak tumbuh dalam suasana hangat, penuh kasih, tanpa kekosongan ayah yang tak pasti. Mirna belajar bahwa cinta tidak selalu tentang siapa yang dulu hadir atau siapa yang masih jauh, tapi tentang siapa yang nyata dan bisa membangun kehidupan bersama. Hari demi hari, rumah Mirna dipenuhi tawa anak-anak, aroma masakan dari dapur, dan cerita-cerita kecil dari warung yang ramai. Hendra tetap di sisinya, bukan hanya sebagai suami, tapi juga teman, pelindung, dan ayah yang dicintai anak-anak. Bayangan Joko kini menjadi kenangan. Bagian dari masa lalu yang mengajarkan Mirna tentang kesabaran, kesetiaan, dan keberanian. Ia tidak menyesal dengan keputusan yang diambilnya. Meski terkadang rasa sedih muncul. Di akhir cerita, Mirna menatap langit di sore itu dari beranda rumah. Menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Hidupnya mungkin penuh liku. Tapi kini, ia merasakan kedamaian yang nyata. Ia memiliki keluarga, cinta yang nyata, dan masa depan yang ia sendiri pilih. Anak-anak bermain riang di halaman rumah, nampak samar suara motor tua dari kejauhan. Dan tiba-tiba berhenti tidak jauh dari anak-anak bermain. Mirna tersentak melotot menatap pria itu. Sepertinya tak asing dengan wajah seorang pria yang barusan membuka helmnya dan memandangi anak seolah ingin memeluknya. "Mas Joko!" Mendengar suara teriakan Mirna, lelaki itu bergegas mengenakan helm dan menjauh. Mirna bergegas mengejarnya, namun sudah terlanjut jauh dari pandangan Mirna. Di akhir cerita ini ada pesan emosional. Hidup penuh pilihan sulit, tapi keberanian untuk menerima kenyataan dan membangun dari apa yang nyata akan membawa kedamaian. Cinta tidak selalu tentang yang hilang atau jauh, tapi tentang yang hadir dan setia. Perjuangan dan kesetiaan, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga, adalah fondasi kebahagiaan sejati. Terima kasih yang sudah menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika pernah punya pengalaman atau cerita kisah serupa, bisa tuliskan di komentar untuk kita pertimbangkan sebagai bahan cerita selanjutnya di channel Ciancai Studio. Disclaimer, cerita ini adalah kisah pribadi yang telah disamarkan dan ditulis ulang untuk kepentingan hiburan. Nama tokoh, tempat, dan beberapa peristiwa telah dirubah demi menjaga privasi. Cerita ini mengandung unsur dewasa, konflik batin, dan dilema moral, tidak untuk ditiru, namun sebagai bahan renungan tentang cinta, kehilangan, dan keputusan yang kita sesali atau tersimpan dalam diam di hati.